Salam, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan bagi kita pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, diambil dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 hingga yang ke-21. Namun sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah sumber hikmat sejati bagi kami. Biarlah Roh Kudus yang menerangi kami dalam perenungan firman-Mu ini, agar kami dimampukan senantiasa hidup seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Saya tidak akan membaca nas ini secara keseluruhan. Saya hanya akan membaca bagian ayat yang ke-15 sebagai pokok renungan bagi kita pada hari ini, di bawah judul perikop tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Saya bacakan ayat yang ke-15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pastinya mengenal dengan yang namanya ragi. Dalam proses membuat kue, ragi biasanya diberikan untuk mengamirkan atau mengembangkan adonan kue tersebut. Dalam konteks Alkitab, ragi memiliki dua makna. Pertama, ia bermakna positif, kedua bermakna negatif. Makna yang positif menunjuk pada makna ragi terkait cepatnya penyebaran Injil, seperti yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 dan Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Namun ragi juga dapat bermakna negatif untuk melukiskan guru-guru palsu, seperti yang terdapat dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 hingga yang ke-9, suatu niat jahat dalam 1 Korintus 5 ayat 6 hingga yang ke-8, dan secara khusus dalam teks kita pada hari ini, Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 hingga yang ke-21 menunjuk kepada orang-orang Farisi dan Herodes. Lalu pertanyaannya, mengapa pengajaran mereka dipandang sebagai ragi yang bermakna negatif? Apa sebabnya? Dalam bagian perikop yang sebelumnya, orang-orang Farisi bersoal jawab dengan Yesus. Mereka mencobai Yesus untuk meminta Ia membuat sebuah tanda dari sorga di bagian ayat yang ke-11. Seolah-olah banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus tidak cukup. Namun Yesus tidak memberikan tanda tersebut kepada mereka, karena Yesus tahu bahwa permintaan tersebut tidak menunjukkan keinginan mereka untuk beriman kepada Yesus. Apalagi sebelumnya, kalau kita membaca dalam artian kilas balik dalam perikop-perikop yang sebelumnya, dalam Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-22 yang berpadanan atau paralel dengan Matius pasal 12 ayat yang ke-24, di sana disampaikan kepada kita bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus melakukan segala mujizatnya dengan kuasa penghulu setan, yakni Beelzebul, untuk mengusir setan. Artinya dalam bagian ini mereka berpandangan bahwa segala mujizat dan tanda yang diberikan oleh Yesus itu berasal dari setan. Oleh sebab itu, permintaan mereka dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 hingga yang ke-13 semata-mata untuk menjatuhkan Yesus.
Dalam nas hari ini disebutkan ada dua ragi yang harus diwaspadai oleh para murid, yakni golongan Farisi dan Herodes. Orang-orang Farisi memang cenderung berpikiran sempit. Memang mereka adalah golongan yang terpelajar secara agama dan dikenal dalam kelompok masyarakat menengah ke bawah. Mereka cenderung mengajarkan pengajaran agama yang sangat ketat. Sedangkan Herodes adalah seorang penguasa yang dikenal gemar dengan kesenangan yang berlebihan dan hawa nafsu. Dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-8 secara khusus diceritakan bagaimana antara Yesus dan Herodes. Di sana disampaikan kepada kita bahwa Herodes juga mengharapkan Yesus membuat sebuah tanda di hadapannya. Pada dasarnya, kesamaan kedua golongan, yakni Farisi dan Herodes secara khusus, adalah mereka sama-sama tidak menyukai Yesus. Dalam nas yang lain yang paralel, Matius pasal 16 ayat yang ke-5 hingga yang ke-12 disebutkan bahwa golongan yang tidak menyukai Yesus adalah golongan Farisi dan Saduki. Namun sebenarnya lebih dari itu, dalam Markus 3 ayat 22 tadi, golongan ahli Taurat pun tidak menyukai Yesus karena kepopuleran Yesus dan terutama teladan kehidupannya yang mengubah banyak orang. Yesus memberikan pengajaran namun memiliki sikap hidup yang sesuai. Bahkan teladan Yesus mengubah banyak orang untuk percaya kepadanya. Mereka berupaya menjatuhkan Yesus, namun karena kebenaran hidup dan ajaran Yesus, orang banyak bahkan takjub atas pengajarannya. Hal itulah yang membuat banyak golongan lain menjadi iri dengki. Melihat hal tersebut, Yesus merasa perlu untuk mengingatkan para muridnya. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-15 tadi disampaikan bahwa Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Dalam artian bahwa Yesus menunjuk pada pengajaran dan gaya hidup mereka yang bisa mempengaruhi orang lain dengan ragi yang bermakna negatif, termasuk para murid. Namun, karena para murid lupa membawa roti, mereka rupanya berpandangan bahwa Yesus berbicara tentang ragi karena mereka lupa membawa roti di ayat yang ke-16. Oleh sebab itu Yesus menegur mereka dan menunjukkan betapa besar mujizatnya yang sudah dilakukan olehnya di ayat yang ke-17 hingga yang ke-21. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, pada dasarnya pengalaman kehidupan Yesus seringkali dialami oleh siapapun. Sudah banyak kebaikan nyata yang dilakukan, namun karena rasa iri dengki yang kuat, bahkan ada orang lain yang tega menjatuhkan. Sebuah sikap keakuan dan keegoisan diri yang berbahaya. Menempatkan diri harus di atas orang lain. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dengan sikap orang yang seperti ini. Sikap iri dengki, bahkan hingga sikap mufakat hal yang buruk, karena hal yang seperti itu tentu bisa menjerumuskan seseorang pada kejahatan yang lebih dalam. Saya yakin kita semua tidak menginginkan hal yang seperti itu. Oleh sebab itu kita patut memohon kepada Yesus untuk terus memelihara pemikiran kita dalam hal-hal yang baik. Namun jika kita berhadapan pada situasi seperti Yesus, memang kasih adalah hal yang utama yang harus dilakukan. Seteringat dengan sebuah pepatah, anjing menggonggong kapilah berlalu, tidak usah memperdulikannya. Sebab hal tersebut tidak akan mengubah kehidupan kita.
Walaupun hal tersebut tidak berarti pula bahwa kita tertutup atas nasihat dari orang lain. Nasihat sangat perlu, sebab nasihat yang baik juga akan membuat kita semakin bertumbuh lebih baik. Namun, jika hal tersebut berkaitan dengan rasa iri dan dengki, kita harus menghindari hal itu. Ragi yang seperti itu adalah ragi yang berbahaya. Kedua, kita memang harus berhati-hati terhadap ragi dalam artian pengajaran masa kini. Apalagi sekarang kita bisa menemui banyak ibadah dari berbagai macam ajaran secara bebas. Pada dasarnya rindu untuk terus beribadah itu baik, tapi kita juga harus menelisik sejauh mana ajaran itu benar. Dan dasar untuk menelisik itu adalah firman Allah. Kita bisa melihat ada banyak tawaran KKR dengan tema-tema yang bersifat bombastis, megah, namun di sisi lain juga sangat mengherankan. Oleh sebab itu, kita juga harus berhati-hati dengan hal-hal yang seperti itu. Tidak dalam posisi menghakimi, tetapi saudara-saudariku bisa berefleksi sendiri. Apakah yang ditawarkan itu mungkin? Atau apakah yang ditawarkan itu memiliki maksud yang lain di luar dari kehendak Tuhan? Secara khusus, dalam 4 minggu ini, kita disuguhkan dengan ibadah penguatan di masa pandemi yang dilaksanakan oleh Majelis Sinode GKE pada setiap hari Senin pukul 19 WITA. Tadi malam saya mengikuti ibadah ini. Saya akui secara khusus ibadah ini sangat menyejukkan karena kita dapat bertemu dengan warga jemaat dan rekan-rekan kerja sama pendeta atau penatua diakon dari gereja yang sama dengan pengajaran yang sama dan dari berbagai tempat yang berbeda. Atau secara khusus di Jemaat GKE Pata sendiri tersedia channel YouTube multimedia GKE Pata sendiri sebagai sarana ibadah baik kategorial maupun ibadah minggu. Dan secara khusus juga renungan yang disampaikan setiap hari di channel YouTube ini. Hal tersebut tentunya sangat baik dan sekaligus secara khusus sebagai upaya sendiri agar jemaat tidak dalam artian di tanda kutip jajan ke tempat lain. Walaupun hal yang seperti itu memang tidak mungkin bisa dibatasi sebab setiap pribadi memiliki pengalaman iman yang berbeda. Namun secara khusus sebagai pendeta, sebagai majelis GKE, kami pasti akan senantiasa mengingatkan jemaat untuk setia di gereja dan mendengar pengajaran dari gereja kita sendiri. Karena hal-hal yang seperti itu juga menyangkut hal-hal yang sifatnya dogmatis. Karena itu, ingat kata Tuhan Yesus, kita harus berhati-hati terhadap ragi-ragi pengajaran masa kini. Tuhan memberkati. Amin.